Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah, tahu nggak ada rezeki super VVIP untuk kita loh. Alhamdulillah. Tadi yang pertama sebagai umat Nabi Muhammad adalah diberi hati yang lapang saat kesusahan rezeki. Yang kedua apa? Adalah dimaafkan Allah saat kita salah dan juga lupa. Apa yang berikutnya nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat lagi sebuah video ya. Kali ini tentang udah niat baik, malah begini. Maksudnya ini dia tayangannya. Injak sepatunya itu, maksudnya kalau ada yang nyangkut di sepatu, diinjeknya solnya copot. Makanya besok-besok kalau mau nyeberangin orang tanya dulu, Pak mau nyebrang. Kalau dia cuma mau lewat doang cuma gak usah diseberangin. Masya Allah luar biasa. Ustadz, ini yang berikutnya nih, katanya rezeki VVIP dari Allah adalah buat kita umatnya Nabi Muhammad SAW berupa pahala yang berlipat ganda. Atau mungkin kita masih mendapatkan pahala juga walau cuma baru niat aja berbuat baik Bu. Pak ini Masya Allah luar biasa. Izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengantarkan tema hari ini tentang PVIP. Rezeki buat usus umat Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu. Spesial buat umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan dibanding umat-umat terdahulu adalah barang siapa yang berniat, ini baru berniat sudah dapat pahala. Kenapa? Orang yang baru berniat dapat pahala. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah catat sebagai satu pahala kebaikan yang sempurna di sisinya. Baru berniat. Tapi jangan juga niat tidak jadi. Niat jangan juga. Memang ada niat. Orang yang sudah berniat berarti sudah sudah ada kebaikan pada dirinya karena sudah ada niat berbuat baik. Dan jikalau dia sudah melakukannya diberikan pahala bisa jadi 10 sampai 700 kali lipat. Itulah hebatnya kalau orang menjadi umat Nabi Muhammad. Itulah kelebihannya. Mohon maaf tanpa menggurui, ketika kita diberikan perintah salat 50 lalu berubah jadi 5, tetap hitungannya 50. Kan dikali 10. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad, semua amal kebaikannya dikali 50. Dikali 10, bahkan dikali 700. Kenapa? Karena itulah keistimewaannya umatnya Nabi. Karena Nabi yang minta, ya Allah jikalau umatku melakukan kebaikan baru berniat, kasihlah. Tapi kalau dia tidak lakukan jangan dicatat ya kalau keburukannya. Tapi kalau baikan catatlah. Tapi kalau dia melakukannya kalikan 10 kali. Karena umat Muhammad kan pendek umurnya. Dan pendek orangnya. Umatnya Nabi Muhammad kan pendek. Umurnya saya setuju. Dan pendek orangnya. Itu saya nggak setuju. Apa? Kan cuma sebagian orang doang. Umat terdahulu itu tingginya 30 meter, 27 meter. Iya. Bapak berapa? Saya 180 Ya kan Anda cukup 2 meter juga kan? Iya. Pendek namanya itu. Bapak berapa? 150. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Ini namanya ukuran pas. 1,5 meter. Mana ada ukuran pas 1,5 meter. Emangnya beli bahan. Oke yang lanjutnya lagi nih katanya yang rezeki VVIP yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW adalah nanti pada saat kiamat katanya nggak ada persiksaan. Walaupun orang itu penuh dosa dapat nggak ya kira-kira? Atau bagaimana? Coba kita minta penjelasannya aja deh dari Habib Usman. Silakan Bib dijawab, tepuk tangan buat Habib Usman. Akhir mufadli Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. VVIP yang keempat adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ini adalah tidak disiksa saat hari kiamat. Karena apa? Karena mereka berharap akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala.
berharap akan ridhonya Allah dan syafaatnya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, 'adzabuha fid dunyal fitan wa zalazilu wal qatl. Jelas bahwasanya umatku ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada azab di atas mereka, yakni ketika mereka di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Azab mereka ada di dunia berupa fitnah, gempa dan pembunuhan. Ini adalah hadis yang harus dipahami secara detail. Karena apa? Karena kita harus belajar ulumul hadis atau tanya sama guru kita, apa makna daripada hadis ini? Makna dari hadis ini adalah dijelaskan bahwasanya mereka yang beriman, mereka yang memiliki iman dalam hatinya, dan mereka yang bertakwa kepada Allah ada takwanya dalam hatinya. Mereka itu adalah yang bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ketika mereka tidak ada iman, tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia mau mendapatkan syafaat Rasulullah dan rahmatnya Allah? Mereka yang dosanya banyak tetap diperhitungkan oleh Allah. Karena apa? Allah bihakamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Surga itu tidak mudah. Surga tidak gampang. Betul, umat terdahulu kita pahami bahwasanya kalau salah sedikit dihukum oleh Allah. Adanya azab, hujan batu lah, banjir bandang lah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, dosanya banyak, tetap dihukum oleh Allah. Bahkan dijelaskan ada seorang yang bawa dosa, dosanya itu seberat gunung. Ketika dia dosanya banyak, tetap diperhitungkan oleh Allah di mizannya Allah dan tetap masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia masih memiliki iman, dan tidak menyekutukan Allah dan dia tidak syirik, maka niscaya dia bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa keluar dari neraka tersebut. Jadi intinya umatnya Rasulullah tetap dia masuk dalam neraka dulu yang dosanya banyak dan dia tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, tapi kita beruntung ya Bu ya sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya nanti akhirnya tetap masuk surga. Walaupun ada yang dicuci dulu di, siapa tuh Bu? Jangan ya Bu ya, mudah-mudahan kita langsung masuk ke surga. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi, waktunya kita kasih kesempatan jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Yang sebelah sini dulu Ibu. Ya izin Ibu. Boleh maju ke depan. Maaf punten. Sini Bu. Sini. Iya. Dekat saya di tengah-tengah. Ke depan. Silakan Ibu. Iya. Iya. Oh iya, oke. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runami Miringnya ke kanan semua Ustadz. dari Majelis Taklim Al Barokah, Kapetakan Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Runami ya. Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Ustadz Sam. Ustadz Syam. Gak usah GR makanya. Ibu sebelah sini Bu. Nah biar deket nanyanya sama Ustadz Syam. Silakan, Bu. Silakan Bu. Izin besarna Ustadz. Izin bersama. Bertanya. Oh bertanya. Tanya Kali Ustadz. aja dikasih kesempatan. Oh boleh Ibu gitu ya kan. Apa benar salah satu rezeki VVIP sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi yaitu kita sholat hanya 5 waktu. Memang kaum Nabi Muhammad lain sholat Kaum Nabi Muhammad lain, kaum Nabi lain kali. Umat Nabi yang Memang. lain. Umat Nabi yang lain. umat Nabi yang lain sholatnya berapa waktu dan apa cara sholatnya sama kayak kita. Ya, oh gitu. Kayak kita jawabnya harus ngomongnya sama semua miring ke kanan. Ibu belum lupa di balancing. Iya, kalau mobil. Mau di spuring dulu. Spuring balancing juga. Jadi gitu ya, itu aja Ibu. Terima kasih banyak tepuk tangan dong buat Ibu. Masya Allah. Ya, boleh kembali ke tempat. Kita antar ke Ibu dulu. Iya, iya tuh. Tapi kalau jalan lurus ya Alhamdulillah Ustaz. Silakan Ustaz Syam dijawab.
Makasih Ibu, terima kasih Bang Fadli, Tabe Guru Kusat Maulana, Habib Tuhan, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Kita buka dulu dengan Al-Qur'an surah Maryam ayat 30-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Allah. Allahumma arhamna bil Quran, dan Allah jadikan saya berberkah, mubarakan ainama kuntu, dimanapun saya berada, wa ausani bis salat, dan Allah mewasiatkan saya untuk salat, waz zakat, dan juga menunaikan zakat. Siapa cerita ini? Dzalika Isa bin Maryam. Dialah Isa bin Maryam alaihi salam. Berarti Nabi Isa juga ada salatnya. Nabi Adam alaihissalam juga ada sholatnya. Nabi Daud alaihissalam juga ada sholatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga ada sholatnya. Nabi Yakub, Nabi Yunus juga ada sholatnya. Cuman beda-beda caranya dengan kita. Kita ini umat VVIP sehingga dikasih sholat 5 waktu. Kalau Nabi Adam sholatnya cuma duhur saja. Kalau Nabi Daud, Nabi Adam alaihissalam subuh saja. Nabi Daud alaihissalam zuhur saja. Nabi Sulaiman alaihissalam asar saja. Nabi Yakub alaihissalam maghrib saja. Nabi Yunus alaihissalam isya saja. Dan kita yang mengambil 5 waktu itu. Umat VVIP, yaitu umatnya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selain waktu sholatnya kita yang lengkap, juga tempat sholatnya. Semua di atas muka bumi ini adalah masjidnya Allah. Sehingga bisa sholat di mana saja. Ibu-ibu bisa sholat di rumah, bapak-bapak lebih utama di masjid. Subhanallah. Maka waktu dan tempatnya berbeda, tapi sama-sama melaksanakan sholat. Adapun tata caranya berbeda pendapat ulama. Nah, ini buat jamaah yang di rumah nih. Kenapa begitu? Itu apa maksudnya? Lagi ngitung. Ah. Setengah meter, 1 meter. Oh iya, pas dibagi 3 ya. Oke, ini buat yang di rumah diingetin lagi nih Ustadz. Tuh. Nah, kita akan bahas lagi nih. Oke. Tema kita saat ini, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam Apa Cinta. temanya? Karena kita bahas, tahu nggak ada rezeki super VIP untuk kita loh. Masya Allah. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.